membuat siswa belum mampu menentukan jenis karir apa yang akan ditekuni. Tiga alternatif pilihan karir. Yang pertama, melanjutkan studi. Kedua, memasuki dunia pekerjaan. Yang ketiga, memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah. Pilihan karir yang pertama, melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri, persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Yang harus kamu ketahui, perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial kamu. Di samping itu juga kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjutan. Yang pertama, status dan akreditas dari perguruan tinggi. Umumnya, perguruan tinggi negeri mendapat subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan pendidikan. Lain halnya dengan perguruan tinggi swasta, pembiayaan pengolahan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. Yang kedua, jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Yang pertama, jalur akademik atau yang disebut jenjang sarjana atau S1 lebih menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Yang kedua, pasca sarjana. Setelah lulus dari jenjang S1, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan terbuka kesempatan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau pasca sarjana. Dan yang terakhir, jalur profesional atau jenjang diploma yang lebih menekankan kepada penerapan keahlian tertentu. Ketiga, sistem penerimaan mahasiswa. Setiap perguruan tinggi mempunyai cara tersendiri dalam memilih mahasiswanya. Secara garis besar, sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri dilaksanakan secara non-tes dan tes yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjutan. Yang pertama, pertimbangan cita-cita primer pasca lulus seperti apa? Menjadi wirausaha dalam bidang sains murni atau menjadi budayawan. Yang kedua, penjurusan bidang studi. Penentuan jurusan atau bidang studi harus diprioritaskan terlebih dahulu sebelum menentukan perguruan tinggi apa yang akan dipilih. Yang ketiga, kemampuan. Baik kemampuan akademik maupun non-akademik, termasuk di dalamnya daya dukung ekonomi keluarga sekalipun. Pilihan karir yang kedua, memasuki dunia kerja. Bekerja merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan pengembangan diri, serta kemampuan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mencari dan memilih pekerjaan. Yang pertama, mencari lowongan pekerja. Mencari informasi lowongan pekerja melalui media elektronik seperti televisi, internet, koran, dan lain sebagainya. Dua, bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja. Ketiga, menempatkan rasa percaya diri. Keempat, mendaftarkan diri ke Departemen Tenaga Kerja sebagai calon pencari kerja. Yang B, mengikuti tes atau seleksi. Yang pertama, seleksi administrasi berupa seleksi terhadap berkas yang dikirim seperti surat lamaran, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, pas foto ukuran 3x4 atau 4x6, dan daftar riwayat hidup. Yang kedua, seleksi akademis yang berupa seleksi berhubungan dengan penalaran atau kemampuan belajar. Dan yang ketiga, psikotes atau tes kemampuan secara keseluruhan. Dan yang keempat, tes wawancara. Dan yang terakhir, seleksi kesehatan. Biasanya tes ini meliputi tes penglihatan, pendengaran, ketahanan fisik, dan lain sebagainya. Pilihan karir selanjutnya yaitu memasuki kehidupan berkeluarga. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah diperlukan berbagai macam pertimbangan. Kesiapan secara fisik maupun ekonomi sangat diperlukan di samping kesibukan mental. Di samping itu, lingkungan dan keluarga akan menuntut Anda untuk bertanggung jawab layaknya orang dewasa baik secara ekonomi, sosial, etika, dan moral. Sekiranya Anda setelah lulus SMA memutuskan untuk menikah, harus diperhatikan secara matang.
Karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak hambatan dan tantangan karena harus siap dewasa walaupun secara usia masih belia. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.